langsung bisa megambel. Ini sastra gamo lagi, kearifan lokal. Langsung bisa megambel, metetabuan, ngangklung, kemudian megender, semar pegulingan, dan lain sebagainya. Belum tentu mempelajari yang namanya lontar prakempo dan juga lontar panca bagenda ya, dang ding dung deng dong pancaswara punika, atau pasuaran Sang Hyang Iswara. Belum tentu. Oleh karena itu diajarkan kita lewat karya-karya niki, pewayangan, wayang ya, tutur pedalangan nike, kemudian Banten ya, kemudian juga ada seni yang lain dari Megite, kemudian ada Sang Sulinggih ya, perang puja studi setawa, kemudian Pak sampai sastra agama kita mengajarkan mengenai pasuaran kulkul ya. Kulkul itu adalah pancegite. Salah satunya adalah yang sering kita kenal pancegite yang pertama yang kita lihat ketika kita menapaki pura. Kulkul nike menggantung ibarat sebuah harapan. Ya, harapan kita memang selalu ingin hal yang terbaik. Itu harapan. Kulkul itu juga mesuara simbol bintang. Kenapa diletakkan di atas, tidak di bawah kulkul itu seperti kulkul biasa? Kalau sudah kulkul itu berbunyi, artinya satu bintang itu memancar gitu ya. Semua umat pasti akan datang, lamun pas suara kulkul Banjar, pas suara kulkul saat upacara yadnya yang ada di pura, ya kayangan tiga, kayangan lan selanturnya. Ini ke sastra juga. Sastra yang sudah berwujud api. Tegesin dening acara, upakara dan upacara ditegesin atau diartikan sastra itu dalam bentuk karya. Ini yang disebut sebagai karya sastra gitu ya. Ada karya-karya sastra yang dilakoni itu ya sehari-hari, ini yang disebut sebagai karya sastra. Begitu juga lontar sara samusaya misalnya, melaksanakan kita selalu perbuatan baik niko sampun karya sastra, makarya seraina-raina. Itu di dalam sebuah sastra agama dulu ini ya. Kemudian kalau kita lihat lagi lebih mendalam bahwa apa sih kewigunaan antara, kadang ada yang menyebutkan sastra ini pingit tak kena, kalau tidak bolong ngepet melajah tidak boleh belajar sebuah sastra. Itu sudah dikuliti sekarang di zaman milenial bahwa mula kita itu diimbangi dengan adik kita. Jadi adi bisa ngai Banten, adi bisa ngai ini penyor, adi bisa ngai, semua dipertanyakan dan semuanya terjawab di Google walaupun tidak valid kadang apa yang ada di sana. Ya. Semua ditanyakan, belum tentu valid ya. Semua ditanyakan itu sehingga kecerdasan manusia, manus ya dalam istilah bahasa Yunaninya, maka manus itu kalau kita lihat dari filsafat manajemen itu diawali dari manus itu sendiri ya. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa Spanyolnya itu manus. Kalau manusia manu Sanskerta menjadi manusia, artinya tangan-tangan manusia ini ya, tangan-tangan manusia ini diawali dari itu semuanya ya, diawali dari itu semuanya. Kemudian kecerdasan manusia ini menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sastra yang dipelajari. Sehingga ampura ping banget ketika misalnya seorang membaca sebuah sastra, pasti kita juga mempertanyakan siapa sih yang membuat sastra ini, untuk apa sebetulnya sastra ini. Yang perlu digarisbawahi bagi seorang yang bertanya seperti itu adalah memang benar kebermanfaatannya, tetapi ada hal tertentu yang perlu dipelajari sebelum mengetahui lebih mendalam. Umat sedharma yang berbahagia, kita harus mengetahui sastra agama itu tidak hanya sebatas sastra saja yang dibaca, tetapi gamo itu yang paling penting. Gamo itu ageman, dipegang ini dengan baik, terus berperilaku dengan baik, sehingga menghasilkan yang namanya penyatuan, penunggalan dalam berperilaku. Umat sedharma yang berbahagia,
Kadangkala sastra agama kita juga bisa dijadikan sebuah ilmu, karena antara sastra, ilmu, pengetahuan, dan juga filsafat itu berbeda. Ilmu yang dijadikan umat manusia saat ini menjadi lebih mudah, kemudian filsafat itu adalah sebuah mengarahkan kita mempedomani diri ke arah yang lebih baik. Umat Sedharma di dalam sebuah kajian sastra dijelaskan, ya, sastra Buana Kosa, kemudian Waraspati Kalpa, itu sangat jelas. Kenapa sih agama Hindu di jagat Bali ini lebih menekankan kepada ruwa bineda, gitu ya, hitam dan putih. Kemudian kalau diberikan warna hitam putih, itu ya, kala kelawaning dewa. Karena memang kita melihat sebuah kehidupan ini penuh dengan keseimbangan. Makanya sering disebut hidup ini ibaratnya seperti metanah pasir. Gimana metanah pasir? Kita kalau bisa metanah pasir seperti layaknya pasir, istilah Balinya bias, hidup kita biasa-biasa saja, maka keseimbangan kita pasti akan terjadi. Tetapi kalau kita hidup terlalu over terhadap atau terlalu melampaui, terlalu bos gitu ya, artinya hidup kita akan tidak bisa penuh dengan keseimbangan. Gitu. Oleh itu hidup ini harus seimbang seperti layaknya tapak dara, ya, tapak dara ini ke garis horizontal ke atas, ke bawah dan ke samping, yang menjadi pelajaran buat kita semuanya umat Sedharma yang ada di rumah adalah menjaga yang ke samping niki mungkin. Ini yang menjadi pertanyaan yang sangat banyak di kalangan masyarakat, ya, terutama di daerah-daerah pedesaan. Daerah pedesaan ini yang sering alami karena yang penyuluh, jadi langsung mendengarkan yang ke samping ini yang menjadi pekerjaan rumah pada diri kita bertanya masing-masing mulat sarira, ya. Ke atas kita selalu melaksanakan sembah pangubakti gitu, ya, sastra agama kita. Kemudian pokoknya sewai-wai ngaturang canang sari gitu ya, Banten dan lain sebagainya. Ke bawah kita sering mesegeh, mecaru dan lain sebagainya. Yang ke samping ini menjadi pertanyaan sekarang. Sesama manusia. Padahal tadi yang udah jelaskan di awal, kalau kita harus menghormati jiwa yang ada nike, di dalam diri manusia ada enten betara gitu ya. Bataran itu yang paling bawah. Padahal itu ada sifat-sifat Tuhan. Tuhan terlalu jauh kalau kita membicarakan Tuhan. Dewa masih bentuk sinar. Nah, kita lihat betara yang ada di Bali yang penuh dengan nama-nama kearifan lokal. Kalau kita belajar teologi lokal itu, Betara, Ratu Gede, Ratu Mas, Ratu Napi aja antuk nike dengan sastra agama kita. Bataran, belajar dengan dasar dulu. Itu maksudnya bataran itu yang paling dekat dengan kita, sesamen manusia, sesama manusia. Sudahkah kita yang ajak sama-sama merenung, termasuk diri tiang juga. Tan hanu wong swasta yunulus, tiang ini bukanlah manusia yang sempurna. Ajak bersama-sama. Sudahkah kita cinta kasih sesama manusia atau jatmo wong Bali gitu ya. Itu dulu menjadi perenungan buat kita sama. Sampun ke irage guyub sareng pesemetonan gitu. Ajak nyamo tugelan gitu misalnya. Sesama nyamo tugelan dulu di keluarga gitu. Ini sastra agama kita mengajarkan, mengeratkan kita agama itu di rumah terlebih dahulu. Ya. Sampun jak nyamuk tugelan becek. Itu dulu yang pertama harus menjadi penguatan. Sampunang akeh-akeh harus menyatukan desa, harus menyatukan di rumah dulu. Sama anak, sama orang tua, sama mertua, sama anak-anak kita. Sudah enggak kita komunikasinya terjalin dengan baik? Ya, nike guyub bersama. Nike yang pertama, sastra agama di rumah. Ya, nike. Walaupun tadi banyak pemaparan tiang di awal, sastra agama adalah ini ya, mengenai sastra tingkah laku dan sebagainya.
Ini yang menjadi ceraken peminah mangkin tiang bagikan kepada umat sedharma di rumah. Menjadi tetesan embun di pagi hari lah katakan, atau damuh yang moga-moga bisa ngetisin gitu ya. Karena air itu ya hanya bisa ngetisin gitu. Hanya air yang bisa ngetisin umat gitu ya. Dan hanya dharma wicana yang sejuk lah yang bisa memberikan penyujukan pada umat. Yang sederhana itu di rumah. Sastra agama bisa dilakoni di rumah. Sama saudara, ini menjadi perenungan kita sama-sama. Sama saudara, bagaimana? Cek mekupuk, dupo ampun, nike sami, margiang, Banten, Canang Sari, sampai Pulau Gemal, Banten nike. Tapi ketika sudah selesai acara itu, sudah dimaknai, sampun guyup, mekenyam, saling paras-paros, sarpenaya niki. Itu menjadi PR buat kita bersama. Memaknai arti dari sekian banyaknya upacara gitu ya. Banten disajikan untuk butekala, Bang Nadi, Dewo, Supat nih ke sianing butekala, dagingin arak, kemudian berem, yang terakhir baru air gitu ya sebagai pengetis agar menjadi dewo. Di angga sarira nih ke mengenah. Jadi bagaimana dari tidak lapar menjadi kenyang dalam makanan atau sari-sari makanan. Sari pati sastra agama kita harus kenyang dengan yang namanya karya sebuah sastra itu agar menjadi sebuah karya. Jeningket yang inergamaya, kalau saya menjadikan umpama agama Hindu ini sangatlah penuh dengan karya gitu ya. Oleh karena itu agama Hindu kita memang diajarkan, dituntun untuk beraktivitas lebih banyak, berkarma lebih banyak, bekerja lebih banyak. Gitu. Siapa yang malas bekerja senantiasa tidak menemukan arti sastra lakuning agama itu nggak akan pernah ketemu gitu. Karena agama ini mengajarkan tentang karma, kriya, karya, istilah balinya nih lebih sederhana lagi, megai kelawaning mekuli gitu ya. Sudarmo dan Sugino itu selalu ditonjolkan. Mungkin pada kesempatan ini umat sedharma yang menyampaikan ilmu wacana yang sangat polos sekali ya. Kadi kekawia sastra agama tamu-tamu maosang nike polos sinepi isi gitu ya. Jadi kalau yang polos itu tidak akan pernah berkutat dengan kekuatan-kekuatan yang lain gitu. Polos sinepi isi gitu. Jadi isinya yang perlu dihirup itu ya, dijiwai, dimaknai sebagai sebuah kahuripan. Bukan hanya kulitnya. Siapapun yang bergelut hanya sebatas kulit dalam sebuah ilmu pengetahuan, pandangan, cara pandang, jak menjugjagen ampun iki kan, pasti akan ada perdebatan saja. Padahal yang didebatkan adalah agama gitu. Kenapa harus diperdebatkan agama itu? Sedangkan agama itu adalah sebuah renungan. Agama itu adalah sebagai suluh. Sastra agama kita suluh. Anggen mesuluh cermin. Cermin jati diri kita. Kita harus berbuat seperti apa yang baik, melakoni hidup ini agar berarti, untuk sanak saudara kita juga berarti. Minimal itu dulu yang kita lakukan menjadi manusia. Ini yang kesamping nih, horizontal. Kadi bawas ajaran doa ini pawongan, catur paramita, napi je seluwer nih ke ajah-ajahan kewikuan sami nih ke. Sami nih ke guyub ring ceraken peminah nih ke wantah daging kauripan tingkah pola manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita harus ikhlas menjalani swadharma swagina kita, apapun jenis pekerjaan itu disyukuri saat ini. Karena rasa bersyukur itu adalah titik kepuasan yang biasa itu ya, bukan titik kepuasan yang melampaui kepuasan pribadi sendiri dengan takaran yang berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan kepuasan yang sifatnya
sakatilingan ambek herdaya ya, padmo herdaya, suara ring sejeroning herdaya, rasa, agama, budi tepat itu ya. Niki ajaran yang dilontarkan di dalam lontar Buddha Satwam. Jadi di dalam lontar Buddha Satwam niko dijelaskan mengenai budi dan karya. Tetap rubinede. Kemudian ditamtami mau sang yamo niyamo. Jadi ajaran kebudaan dan ajaran kesiwan gitu ya. Siwa Buddha kang sinunggal gitu. Kemudian di dalam lontar Dwijendra ya, Brahmo Dwijendra Tattwa itu dijelaskan mengenai Gagak King dan Bubuk Sah itu ya. Sucita, Subudi. Semua ini ruwa bineda. Ngiwo nengan sami ya, ingkup menjadi satu kesatuan. Dalam sebuah filsafat dijelaskan dua ita, kemudian waisisita dua ita, kemudian adwaita yang dari dua ita yang berbeda ini menjadi satu kesatuan. Pun puyung ampun nika yang disebut sebagai sebuah tutur polos sinepisi gitu ya. Jadi kalau kita bisa berpikir secara demikian dengan perilaku tentunya melaksanakan apa yang dibagikan, bukan memberi contoh tetapi menjadi contoh langsung, dan lebih banyak kita melakukannya dengan sifat nengakene ya, ibarat air yang tenang di tengah danau itu, di batur di mana lihat air yang tenang itu, atau di kolam dilihat air yang tenang itu, kita akan bisa melihat hidup kita itu seperti apa. Jadi kita harus berkarya terus, bekerja terus, tapi ingat dengan senja, ingat dengan yang namanya perenungan jati diri kita. Umat Dharma yang berbahagia, sastra agama ini tentunya tidak habis walau ya kadi segara tanpa tepi. Kita akan bahas pada episode-episode yang lainnya nanti. Semoga dari apa yang Tiang sampaikan ini ada manfaatnya. Kemudian Dharma Wacana ini semoga memberikan manfaat kepada umat Dharma. Sekali lagi, ampura ping banget, maaf sekali. Tebak di tiang puniki waluya kadi Meru tanpa lawangan. Seperti layaknya Meru yang tidak ada pintunya. Seperti layaknya lembu tanpa tanduk. Seperti layaknya lembu tidak memiliki tanduk sesungguhnya. Kemudian seperti layaknya pedang tanpa rai, tiuk tanpa rai. Seperti tiuk yang tidak ada rainya sesungguhnya. Karena istilah sederhananya adalah di bloge melajah. Selama kita menakar diri blog, pastikan kita akan terus belajar. Kalau kita menakar diri kita duag, berarti kita sudah duag madok diri, berarti kita siap dengan berbagai pertanyaan dan berbagai, ada banyak orang duag di sekeliling kita. Bisa itu yang kita cari dalam hidup ini sesungguhnya. Bisa itu diawali dari kebisan. Apa yang Tiang sampaikan ini adalah hanya kebisan, gitu ya. Akebisan. Jadi akebis saja. Masih ada akebis yang lain yang mungkin umat Dharma nanti dicari pada renungan-renungan agama selanjutnya. Gitu. Amunika sanai presiden di Tiang Aturang. Sekian dan terima kasih. Tanhanu wong swasta yunulus, tidak ada manusia yang sempurna. Tiang akhiri dengan mengaturkan paramo santi. Om Dewa susemo paramo acintia ya nama suaka. Om sarwe sukina bawantu, sukam bawantu, purnam bawantu. Om santi santi santi. Om suksemo.